Halo guys, balik lagi di Taman Friday. Kalau ditanya apa cita-cita kamu, mostly ya orang bakal jawab, aku mau jadi dokter, aku mau jadi artis, aku mau jadi polisi, aku mau jadi influencer, ya kan? Atau karir apapun yang berhubungan dengan duniawi. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran untuk berkarir dunia spiritual? Maksudnya apa sih ya? Maksudnya kayak dukun, peramal, atau tarot-tarotan mungkin? Bukan guys, bukan dukun, bukan peramal, tapi berkarir di dunia spiritual yang dimaksud di sini adalah untuk mengumpulkan paramita untuk menjadi seorang Buddha. Hah? Emang bisa jadi Buddha? Bukannya hanya orang terpilih saja yang bisa jadi Buddha ya kan? Dan kalau bisa, kira-kira gimana ya tutorial menjadi seorang Buddha? Guys, ini beneran skripnya? Oke. Penasaran gak? Aku juga penasaran sih. Nah, semua jawabannya udah aku rangkumin di episode kali ini. Jadi, simak baik-baik ya. Bibit kebudaan. Setiap makhluk memiliki potensi yang sama untuk menjadi seorang Buddha. Wow, yang membedakan antara makhluk yang sudah menjadi Buddha dan yang belum hanyalah dari niat atau kemauan dan usaha yang dilakukan saja. Jumlah Buddha di samsara atau siklus kelahiran kematian ini banyaknya luar biasa guys. Bahkan di dalam Sesang Buddha kata dijelaskan kalau jumlah Buddha sudah jutaan. Bahkan sudah tidak terhitung lagi bagaikan pasir di Sungai Gangga, 28 Buddha dan Badakapa. Dari begitu banyak Buddha yang telah menjadi pembuka jalan untuk keluar dari samsara, Buddha Wamsa di dalam Khuddaka Nikaya menyebutkan ada 28 Buddha yang telah muncul, termasuk Buddha Gautama. Bumi kita ini terkenal sebagai Badakapa atau bumi yang memiliki 5 Buddha. Buddha-Buddha ini yang terdapat di Kapa atau Kalpa atau periode siklus saat ini adalah Kakusanda, Konakamana, Kasapa, Gautama, dan yang terakhir calon Buddha Meteya. Sedangkan di dalam Bhadrakalpika Sutra, dalam tradisi Mahayana yang menyebutkan nama-nama Buddha tersebut adalah Krakucanda, Kanakamuni, Kasyapa, Sakyamuni, dan Maitreya. Namun, di dalam sutra ini ada sedikit perbedaan dengan versi Buddha Wamsa, di mana disebutkan kalau Badakapa diakhiri dengan Roca Simhakya atau Roca yang disebut singa. Kelahiran calon Buddha Meteya sendiri di alam manusia masih entah kapan lamanya lagi. Tetapi di dalam Cakawati Sihanada Sutta di Kanikaya disebutkan beliau akan terlahir saat usia rata-rata manusia mencapai 80.000 tahun. Buddha Meteya akan menjadi Buddha terakhir dari siklus ini. Jenis-jenis Buddha. Di dalam ajaran Buddha aliran Theravada mengenal 3 jenis Buddha, yaitu Sama Sambuddha, seorang yang tercerahkan sendiri atau tanpa guru dan mengajarkan dhamma yang telah ditemukannya. Seorang Sama Sambuddha muncul di Kalpa turun atau saat usia rata-rata manusia menurun secara signifikan. Pada periode waktu ini, karakteristik dari anicca, dukkha, dan anatta jelas terlihat. Maka, dari itu Sama Sambuddha bisa mengajarkan ajarannya kepada makhluk lain. Ke-28 Buddha dan calon Buddha Meteya yang telah disebutkan di atas masuk ke dalam kategori Sama Sambuddha. Biasanya hanya disebut sebagai Buddha saja. Paceka Buddha, seseorang yang tercerahkan sendiri atau tanpa guru, tetapi tidak mengajarkan dhamma yang telah ditemukannya. Maksudnya apa sih? Jadi ketika seseorang Paceka Buddha biasanya muncul di kalpa naik atau saat usia rata-rata manusia meningkat. Karena hal inilah karakteristik dari anicca, dukkha, dan anatta sulit dilihat. Maka itu seorang Paceka Buddha tidak bisa mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Sawaka Buddha atau arahat, seseorang yang tercerahkan dengan bertumpu pada dhamma yang telah ditemukan dan diajarkan oleh Sama Sang Buddha.
Sedangkan di dalam ajaran Buddha aliran Mahayana ada 5 Buddha kebijaksanaan berdasarkan elaborasi Yogacara akan teori Trikaya. Dalam bahasa Sanskerta, Tri berarti 3, Kaya berarti tubuh. Sebagai sumber 3 tubuh Buddha. Buddha-Buddha tersebut adalah Kisah Sumedha bersujud di kaki Buddha Dipankara. Sebelum terlahir menjadi seorang pangeran Siddhartha, beliau terlahir menjadi dewa di alam surga Tusita bernama Setaketu. Ini merupakan kelahiran terakhirnya sebelum akhirnya menjadi Pangeran Siddhartha yang memenuhi kebajikannya untuk mencapai pencerahan sebagai Sama Sambuddha atau Buddha yang mampu mengajar dan mencapai pencerahannya atas usahanya sendiri. Apa yang telah dicapainya bukanlah sebuah pemberian dari sosok yang berkuasa yang disebut sebagai Tuhan, melainkan sebagai sebuah perjalanan panjang penuh ketulusan dalam mengumpulkan parami atau kebajikan, serta cinta kasih kepada semua makhluk dalam siklus samsara ini. Jika dihitung dari kelahirannya sebagai pertapa Sumedha di zaman Buddha Dipankara, maka Bodhisattva atau calon Buddha Gotama saat itu sudah menempuh perjalanan waktu sekitar 4 asangkaya 100.000 kapa. Lamanya kayak apa sih ya? Kalian harus tahu satuan waktu yang namanya kapa atau kalpa. Kapa atau kalpa ini merupakan satuan waktu dalam perhitungan kuno India yang rentang lamanya masih dalam perdebatan. Karena beberapa ahli Weda menyebut sekitar 4 triliun tahun, sedangkan ilmuwan Buddha menduga sekitar 12 triliun tahun. Oke, Buddha sendiri tidak pernah menjelaskan secara detail mengenai jumlah waktu di dalam satu kapa, tetapi hanya menggunakan analoginya, yaitu bayangkan sebuah tabung kosong pada awal mula kalpa, kurang lebih 16 mil pada setiap sisinya. Setiap 100 tahun kita memasukkan biji mustard kecil di dalam tabung tersebut. Menurut Sang Buddha, tabung yang besar tersebut akan penuh sebelum satu masa kalpa berakhir. Intinya, ini tuh lama banget rentang waktunya. Itu baru kapa loh, belum yang disebut asangkaya. Jadi 4 asangkaya 100.000 kapa yang lalu terhitung sebelum jadi Buddha Gotama. Calon Buddha lahir menjadi seorang petapa bernama Sumedha. Beliau ini bertemu dengan Buddha Dipankara dan murid-muridnya. Kemudian merelakan tubuhnya diinjak-injak oleh rombongan Buddha Dipankara yang sedang melintasi karena jalanan yang dilalui Buddha masih berlubang. Tidak sempat diperbaiki oleh petapa Sumedha. Saat itu kebajikan beliau sebenarnya sudah mampu menjadikan beliau seorang arahat atau sawaka Buddha atau murid dari Buddha Dipankara yang keluar siklus. Tetapi petapa Sumedha memenuhi segenap aspirasinya untuk menjadi Buddha. Pada saat itulah Buddha Dipankara meramal akan kepastian beliau menjadi Buddha Gotama 4 asangkaya 100.000 kapa kemudian, memenuhi parami selama 20 asangkaya 100.000 kapa. Kalau mau ditarik mundur lagi, lebih jauh lagi ya, Buddha Gotama sudah mengumpulkan parami selama 20 asangkaya 100.000 kapa. Wow, gila sih, banyak banget ya dan lama banget itu. Di dalam ceramah Bante Nanu Kamsa tentang Sambuddhikata dijelaskan bahwa tekad pertapa Sumedha menjadi Buddha bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah terjadi di 16 asangkaya. Sebelumnya, saat beliau terlahir sebagai putri raja yang terinspirasi oleh seorang biku muda yang sedang mengumpulkan minyak sebagai penerang bagi umat yang datang berkunjung ke Buddha Purana Dipankara atau Buddha Dipankara awal. Minyak yang dikumpulkan tersebut bernama minyak Siddhartha atau sejenis
biji sesawi putih. Putri tersebut kemudian bertekad bahwa di suatu masa yang akan datang, ia akan menjadi sama sang Buddha yang menyelamatkan makhluk-makhluk di samsara. Keinginan putri raja tersebut terpenuhi setelah 20 asankya 100.000 kapa, sedangkan biku muda tersebut adalah calon Buddha Dipankara yang memberikan ramalan kepada petapa Sumedha, yang dimana petapa Sumedha ini dulunya putri raja yang bertekad menjadi sang Buddha. Plot twist ya, banget sih menurutku, sampai kayak terbingung-bingung, kayak muter-muter di situ ya kan. Nah, sebuah perjalanan yang sangat panjang, tidak mudah ya. Kita semua tahu itu bukan tiba-tiba muncul sebagai hadiah dari makhluk lain. Tapi gimana sih? Masih ada nggak yang berminat untuk memulai karir sebagai sama sang Buddha? Kalau ada, Mimin ikut berbahagia dan berucap sadu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini di episode kali ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang masih mau revisi atau pertanyaan atau bahkan mungkin pendapat kalian, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng di sana ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan episode-episode kita berikutnya. Jadi, see you, bye-bye!